Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa nama Anies Baswedan selalu mampu memicu perdebatan yang begitu panas di Indonesia? Mengapa setiap kali namanya muncul di pemberitaan, media sosial langsung dipenuhi pujaan sekaligus kritik yang tajam? Dan mengapa sebagian pendukung pasangan 02 terlihat begitu keras dalam menentang dirinya? Untuk memahami hal ini, kita harus melihat perjalanan politik dalam beberapa tahun terakhir. Karena sebenarnya kisah ini bukan sekedar tentang satu isu bernama Anies Baswedan. Ini adalah cerita tentang persaingan politik, perbedaan pandangan, dan bagaimana masyarakat Indonesia terbelah dalam menentukan arah masa depan bangsa. Anies Baswedan bukanlah tokoh baru dalam dunia politik nasional. Sebelum ia terjun ke politik praktis, ia dikenal sebagai seorang akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Cara bicaranya yang tenang, kemampuan pidatonya yang baik, serta latar belakang pendidikannya membuat banyak orang melihat sebagai sosok intelektual yang berbeda dari kebanyakan politisi. Namun semuanya mulai berubah ketika ia terjun ke arena politik yang lebih besar. Puncaknya terjadi pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pemilihan gubernur yang seharusnya menjadi konsentrasi daerah berubah menjadi perhatian nasional. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengikuti perkembangan politik Jakarta saat itu. Perbedaan pandangan yang terjadi tidak hanya soal program kerja atau pembangunan kota, tetapi juga menyentuh isu-isu yang lebih sensitif dan emosional. Kemenangan Anies dalam pilkada tersebut menjadi titik balik yang sangat penting. Bagi para pendukungnya, kemenangan itu dianggap sebagai bukti bahwa rakyat menginginkan perubahan. Mereka melihat Anies dalam pemimpinan atau mampu memberikan harapan baru. Namun, pada sebagian pihak yang berada di kubu lawan, kemenangan tersebut meninggalkan luka politik yang cukup dalam. Sejak saat itulah pandangan terhadap Anies mulai terbentuk secara sangat kuat. Banyak orang yang mulai memiliki posisi yang tegas mendukung atau menentangnya. Ketika waktu terus berjalan, perbedaan pandangan itu tidak hilang, justru semakin besar. Saat Indonesia memasuki masa pemilihan presiden 2024, Anies kembali menjadi salah satu tokoh utama yang bersaing memperebutkan kursi kepresidenan. Di sisi lain, Prabowo Subianto yang didukung oleh Gibran Rakabuming Raka tampil sebagai kandidat yang membawa keberlanjutan pemerintah sebelumnya. Sejak awal kampanye, kedua kubu memiliki visi yang berbeda. Anies berbicara tentang perubahan dan perbaikan berbagai kebijakan, sementara kubu Prabowo Gibran menekankan pentingnya melanjutkan program yang dianggap sudah berjalan baik. Perbedaan visi inilah yang kemudian melahirkan persaingan politik yang sangat keras. Di pendukung 02, kritik-kritik yang disampaikan Anies terhadap pemerintahan dianggap terlalu tajam. Mereka menilai bahwa berbagai keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai tidak dapat apresiasi yang cukup. Akibatnya muncul persepsi bahwa Anies lebih sering mencari kelemahan dibandingkan menawarkan solusi. Di sisi lain, para pendukung Anies justru melihat kritik tersebut sebagai bagian penting dari demokrasi. Mereka beranggapan bahwa calon pemimpin memang harus berani mengkritik kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki. Perbedaan cara pandang inilah yang akhirnya menciptakan jurang politik yang semakin lebar. Namun pertanyaannya adalah apakah semua pendukung 02 benar-benar membenci Anies Baswedan? Ataukah yang terjadi sebenarnya hanyalah persaingan politik yang kemudian diperbesar oleh media dan pemberitaan? Untuk menemukan jawabannya, kita harus melihat lebih jauh bagaimana Pilpres 2024 mengubah peta politik Indonesia dan mengapa persaingan tersebut mulai terasa hingga sehari ini. Untuk memahami mengapa sebagian pendukung 02 memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap Anies Baswedan, banyak pengamat politik menilai bahwa jawabannya tidak dimulai pada Pilpres 2024. Akar persoalannya justru ditarik kembali ke hampir satu dekade yang lalu, tepatnya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Saat itu Jakarta bukan sekedar ibu kota negara,
Jakarta telah menjadi panggung politik terbesar di Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta selalu mendapat perhatian nasional. Karena itu, siapapun yang berhasil memimpin Jakarta sering dianggap memiliki peluang besar untuk melangkah ke tingkat politik yang lebih tinggi. Ketika Pilkada Jakarta dimulai, masyarakat melihat pertarungan yang sangat menarik. Di satu sisi ada petahana yang memiliki popularitas yang sangat tinggi. Di sisi lain muncul Anies Baswedan yang membawa semangat perubahan dan menawarkan arah baru bagi Jakarta. Awalnya banyak yang menganggap pertarungan tersebut hanyalah kompetisi politik biasa. Namun seiring berjalannya waktu, suhu politik meningkat dengan sangat cepat. Perdebatan yang sebelumnya hanya membahas program pembangunan mulai berkembang ke berbagai isu yang lain yang menyentuh emosi masyarakat. Media massa memberikan perkembangan setiap hari. Media sosial dipenuhi diskusi tanpa henti. Warung kopi, kantor, hingga lingkungan keluarga ikut membahas situasi politik Jakarta. Bahkan banyak warga daerah yang sebenarnya tidak tinggal di Jakarta ikut mengikuti perkembangannya. Inilah salah satu alasan mengapa Pilkada 2017 seringkali disebut salah satu kontestasi politik yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Dengan suasana tersebut, Anies berhasil memenangkan pemilihan dan kemudian dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagi para pendukungnya, kemenangan itu dianggap sebagai bukti bahwa masyarakat menginginkan perubahan arah kepemimpinan. Namun, tidak semua pihak menerima hasil tersebut dengan perasaan yang sama. Di sebagian kelompok yang mendukung lawan politik Anies saat itu, kekalahan tersebut meninggalkan kekecewaan yang cukup besar. Mereka merasa bahwa berbagai program pembangunan yang sedang berjalan seharusnya bisa dilanjutkan. Akibatnya muncul kritik terhadap kepemimpinan Anies bahkan sejak awal masa jabatannya. Setiap kebijakan yang diambil mulai diawasi dengan ketat. Program transportasi, penanganan banjir, tata kota, hingga kebijakan sosial selalu menjadi bahan perdebatan. Pendukung Anies melihat berbagai langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki Jakarta. Sebaliknya, para pengkritiknya menilai sejumlah kebijakan tidak memberikan hasil sesuai harapan. Situasi ini membuat citra Anies semakin unik di mata publik Indonesia. Jarang ada tokoh politik yang mendapatkan dukungan begitu besar sekaligus kritik yang begitu keras dalam waktu yang sama. Seolah-olah tidak ada ruang di tengah. Banyak orang yang memilih menjadi pendukung setia atau justru menjadi pengkritik yang sangat aktif. Fenomena tersebut berlanjut bahkan setelah masa jabatannya gubernur berakhir. Ketika Anies mulai disebut sebagai calon presiden, berbagai perdebatan lama kembali muncul ke permukaan. Pendukungnya mengangkat bahwa pencapaian selama memimpin Jakarta. Sementara itu, para pengkritiknya kembali mengingat berbagai kebijakan yang menurut mereka bermasalah. Media sosial mempercepat proses ini. Video lama, pernyataan lama, bahkan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya kembali beredar luas. Setiap kelompok menggunakan informasi yang mereka yakini untuk memperkuat pandangan masing-masing. Akibatnya ketika Pilpres 2024 dimulai, sebagian masyarakat sebenarnya sudah memiliki pandangan yang sangat kuat terhadap Anies. Mereka tidak lagi menilai hanya berdasarkan kampanye yang berjalan langsung. Untuk memahami mengapa sebagian pendukung 02 memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap Anies Baswedan, banyak pengamat politik menilai bahwa jabatannya tidak dimulai pada Pilpres 2024. Akar persoalannya justru ditarik kembali ke hampir satu dekade yang lalu, tepatnya pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Saat itu Jakarta bukan sekedar ibu kota negara. Jakarta telah menjadi salah satu panggung politik terbesar di Indonesia. Apa yang terjadi di Jakarta selalu mendapat perhatian nasional. Karena itu, siapapun yang berhasil memimpin Jakarta seringkali dianggap memiliki peluang besar untuk melangkah ke tingkat politik yang lebih tinggi. Ketika Pilpres Jakarta dimulai, masyarakat melihat pertarungan yang sangat menarik. Di satu sisi ada petahana yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Di sisi lain muncul Anies Baswedan yang membawa semangat perubahan dan menawarkan arah baru bagi Jakarta. Awalnya banyak yang menganggap pertarungan tersebut hanyalah kompetisi politik biasa. Namun seiring berjalannya waktu, suhu politik meningkat dengan sangat cepat. Perbedaan yang sebelumnya hanya membahas program pembangunan mulai berkembang ke berbagai isu lain yang menyentuh emosi masyarakat. Media massa memberitakan
perkembangan setiap hari. Media sosial dipenuhi diskusi tanpa henti. Warung kopi, kantor, hingga lingkungan keluarga ikut membahas situasi politik Jakarta. Bahkan banyak warga daerah yang sebenarnya tidak tinggal di Jakarta ikut mengikuti perkembangannya. Inilah salah satu alasan mengapa Pilkada Jakarta 2017 seringkali disebut sebagai salah satu kontestasi politik yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Di tengah suasana tersebut, Anies berhasil memenangkan pemilihan dan kemudian dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagi para pendukungnya, kemenangan itu dianggap sebagai bukti bahwa masyarakat menginginkan perubahan arah kepemimpinan. Namun, tidak semua pihak menerima hasil tersebut dengan perasaan yang sama. Bagi sebagian kelompok yang mendukung lawan politik Anies saat itu, kekalahan tersebut meninggalkan kekecewaan yang cukup besar. Mereka merasa bahwa berbagai program pembangunan yang sedang berjalan seharusnya bisa dilanjutkan. Akibatnya muncul kritik terhadap kepemimpinan Anies bahkan sejak awal masa jabatannya. Setiap kali kebijakan yang diambil mulai diawasi dengan ketat. Program transportasi, penanganan banjir, tata kota, hingga kebijakan sosial yang menjadi bahan perdebatan. Pendukung Anies melihat berbagai langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki Jakarta. Sebaliknya, para pengkritiknya menilai bahwa sejumlah kebijakan tidak memberikan hasil yang sesuai harapan. Situasi ini membuat citra Anies semakin unik di mata publik Indonesia. Mengangkat berbagai pencapaian selama memimpin Jakarta, sementara para pengkritiknya kembali mengingat berbagai kebijakan yang menurut mereka bermasalah. Media sosial mempercepat proses ini. Video lama, pernyataan lama, bahkan peristiwa yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya kembali beredar luas. Sementara kelompok menggunakan informasi yang mereka yakini untuk memperkuat pandangan masing-masing. Akibatnya, ketika Pilpres 2024 dimulai, sebagian masyarakat sebenarnya sudah memiliki pandangan yang sangat kuat terhadap Anies. Mereka tidak lagi menilai hanya berdasarkan kampanye yang sedang berlangsung, tetapi juga berdasarkan pengalaman politik yang telah terbentuk sejak tahun 2017. Inilah banyak pengamat yang melihat sumber utama polarisasi yang terjadi, bukan karena satu peristiwa tunggal, melainkan karena akumulasi berbagai pandangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan ketika Pilpres 2024 mempertemukan Anies dengan Prabowo dalam persaingan kursi presiden, justru perbedaan pandangan yang selama ini tersimpan akhirnya kembali meledak ke ruang publik dengan skala yang jauh lebih besar. Lalu bagaimana persaingan Pilpres 2024 membuat hubungan antara pendukung menjadi semakin panas? Mengapa perdebatan yang awalnya hanya soal program berbuah menjadi pertarungan narasi yang begitu emosional? Jika Pilkada Jakarta 2017 menjadi awal terbentuknya berbagai pandangan terhadap Anies Baswedan, maka Pilpres 2024 adalah momen ketika seluruh perdebatan itu mencapai puncaknya. Sejak awal masa kampanye, masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa pemilihan presiden kali ini akan berlangsung sangat menarik. Ada tiga pasangan calon yang menawarkan visi berbeda untuk masa depan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian publik mulai tertuju pada persaingan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kedua tokoh ini memiliki latar belakang yang berbeda, cara berpikir mereka berbeda, pendekatan politik mereka juga berbeda. Karena itu, para pendukung masing-masing kubu merasa bahwa calon yang mereka dukung adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Anies datang dengan slogan perubahan. Dalam berbagai kesempatan, ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya masih perlu diperbaiki, mulai dari masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, biaya hidup masyarakat, hingga kualitas pelayanan publik. Bagi para pendukung Anies, kritik tersebut dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa. Mereka percaya bahwa Indonesia membutuhkan evaluasi agar pembangunan dapat berjalan lebih baik di masa depan. Namun di sisi lain, sebagai pendukung Prabowo Gibran memiliki pandangan yang berbeda. Mereka melihat Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa tahun terakhir. Infrastruktur berkembang pesat, investasi meningkat, dan berbagai program pemerintah dianggap telah memberikan hasil yang nyata.
Karena itu, ketika Anies sering mengkritik kondisi yang ada, sebagian pendukung 02 mereka bahwa keberhasilan tersebut tidak mendapatkan pengakuan yang semestinya. Disinilah perdebatan persepsi mulai semakin tajam. Apa yang dianggap sebagai kritik konsumtif oleh satu kelompok dianggap sebagai serangan politik oleh kelompok lainnya. Perbedaan terjadi semakin panas ketika berlangsungnya debat calon presiden yang disiarkan secara nasional. Jutaan masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana para kandidat saling menyampaikan argumentasi dan kritik. Setiap penampilan kandidat berlangsung menjadi bahan diskusi di media sosial. Potongan video berdurasi beberapa detik bisa menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan menit. Dalam kalimat tertentu dipuji oleh pendukungnya, tetapi pada saat yang sama dikritik oleh lawan politiknya. Tidak hanya itu, algoritma media sosial juga memperkuat situasi tersebut. Seseorang yang sering menonton konten pendukung Anies akan semakin sering mendapatkan konten serupa. Sebaliknya, seseorang yang mendukung Prabowo akan lebih banyak melihat konten yang mendukung pilihannya tersendiri. Akibatnya, banyak orang yang merasa bahwa pandangan mereka adalah yang paling benar atau terus-menerus diperkuat oleh informasi yang mereka konsumsi setiap hari. Situasi ini menciptakan apa yang para ahli sebut sebagai ruang gema atau echo chamber. Orang hanya mendengar pendapat yang sejalan dengan keyakinannya, sementara pandangan yang berbeda dianggap salah atau bahkan berbahaya. Ketika masa kampanye semakin mendekati pemungutan suara, emosi politik juga semakin meningkat. Berbagai platform digital perbedaan seringkali tidak lagi membahas program kerja di berbagai platform digital. Perdebatan seringkali tidak lagi membahas program atau secara di berbagai platform digital. Perdebatan seringkali tidak lagi membahas program kerja secara mendalam. Yang terjadi justru seringkali serangan pendukungan. Nama Anies menjadi salah satu tokoh yang paling sering diperbincangkan, baik dalam konteks positif maupun negatif. Bahkan setelah hasil Pilpres diumumkan, Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Suasana tersebut tidak hilang. Bahkan setelah diumumkan hasil Pilpres diumumkan dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang, suasana tersebut tidak langsung mereda. Sebagian pendukung 02 masih menganggap Anies sebagai rival politik utama yang berpotensi kembali bersaing pada pemilihan berikutnya. Karena itu, setiap pernyataan atau aktivitas politik Anies tetap mendapatkan perhatian besar bagi mereka. Sementara itu, para pendukung Anies juga tetap aktif mengawal berbagai isu politik nasional dan memberikan kritik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Akibatnya, persaingan yang sebenarnya sudah selesai di kotak suara masih terus berlanjut di ruang publik. Namun ada satu pertanyaan penting yang mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar disebabkan oleh perbedaan visi politik semata, ataukah ada faktor lain yang membuat hubungan antara pendukung menjadi semakin panas? Banyak pengamat percaya bahwa jawabannya terletak pada satu kekuatan yang sangat besar di era modern, media sosial. Dan justru di sanalah polarisasi politik seringkali tumbuh jauh lebih cepat dan justru dari sanalah polarisasi politik seringkali tumbuh jauh lebih cepat daripada yang disadari banyak orang. Setelah melihat berbagai peristiwa yang terjadi sejak Pilkada Jakarta 2017 hingga Pilpres 2024, satu hal menjadi jelas, tidak semua pendukung 02 benar-benar membenci Anies Baswedan. Sebagian memang memiliki kritik yang kuat terhadap Anies karena perbedaan pandangan politik, penilaian terhadap rekam jejaknya, atau karena persaingan yang terjadi selama pemilu.
Namun banyak juga yang hanya berbeda pilihan tanpa memiliki kebencian pribadi. Di era media sosial, perdebatan pendapat seringkali terlihat lebih besar daripada kenyataannya. Suara yang paling keras biasanya lebih mudah terlihat, sehingga menimbulkan kesan bahwa seluruh pendukung satu kubu memiliki pandangan yang sama. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bahwa isu politik selalu melahirkan perbedaan. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik. Itu adalah bagian dari demokrasi. Yang terpenting meskipun berbeda pilihan politik, seluruh masyarakat Indonesia tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan Indonesia menjadi lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah ketidaksukaan terhadap Anies disebabkan oleh perbedaan politik atau ada faktor lain yang belum banyak dibahas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.